As-Safinah TV. Al-Ma'qid Ats-Tsalits atau bab yang ketiga, yaitu tentang jam'ul himmah, ya, menghimpun himmah atau cita-cita yang ada di dalam jiwa. Ikhwah sekalian, muallif berkata, faman arada jam'a himmatihi 'alal ilmi falyush'il fi nafsihi syu'latal hirsi 'alaihi. Barang siapa yang ingin menghimpun himmahnya dalam hal ilmu, falyush'il fi nafsihi syu'latal hirsi 'alaihi, maka hendaknya ia menyalakan secercah cahaya antusias dan semangat terhadapnya. Li'annahu yanfa'u, karena ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat baginya. Bal kullu khairin fid dunya wal akhirati innama huwa thamaratun min thamaratil ilmi. Bahkan semua kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat, kata muallif, itu semua merupakan buah di antara buah-buah manis ilmu. Wal yasta'in billahi alaih, maka hendaknya ia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'jiz an syai'in minhu, dan janganlah merasa lemah terhadap sesuatu yang berasal darinya. Fa innahu hina idzin yudriku bughyatahu wa yafuzu bima ammalahu, maka tatkala itu ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dan beruntung dengan apa yang ia cita-citakan. Jadi ikhwah sekalian, agar kita benar-benar berminat, antusias dan semangat terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini, tidak ada cara lain kecuali kita harus menghidupkannya di dalam hati kita. Ini akan kita dan akan muallif bahas di sini bagaimana cara menghidupkannya. Karena begini, ikhwah sekalian, ini sering dianalogikan oleh orang-orang yang menjelaskan berkaitan dengan motivasi di dalam jiwa, ya. Telur, antum tahu telur? Ada yang tidak tahu telur? Telur ini ikhwas sekalian, kalau ia ingin menetas, biasanya telur ayam menetas ya mungkin 1 bulanan. Kalau merpati mungkin 20 harian, ya. 30 hari ini sebelum menetas, antum sudah mendapatkan bahwasanya di sana ada tanda-tanda kehidupan. Ia sudah ada tanda akan menetas. Lalu kemudian antum pecahkan cangkangnya, apa yang akan terjadi? Ada yang punya ayam di sini? Apa yang terjadi? Pasti mati. Pasti mati. Sudah bisa dipastikan itu. Dan siapapun yang beternak ayam tahu itu, pasti mati. Tapi ketika dibiarkan begitu saja, ya, kemudian dia berusaha untuk mengeluarkan tenaganya dari dalam telur, lalu kemudian ia keluar dalam keadaan kuat. Ia keluar dalam keadaan kuat. Ya, dan ini ikhwah sekalian, begitulah analogi kurang lebih berkaitan dengan motivasi yang ada di dalam jiwa kita. Iya, mungkin motivasi dari orang lain kepada diri kita, atau kita dapatkan istilahnya nasihat-nasihat yang berharga yang menggugah hati kita pada saat itu, membuat diri kita semangat. Tapi pada saat itu juga mungkin akan mati begitu saja. Semangat yang benar adalah yang datang dari dalam jiwa. Tanyakan kepada diri kita, apa yang akan kita hadapi 5 atau 10 tahun ke depan. Tanyakan kepada diri kita, jika keadaan saya seperti ini sekarang, bagaimana keadaan saya 10, 5 atau 15 tahun ke depan? Tanyakan, jika saya malas, bagaimana 10 sampai 15 tahun ke depan? Jika saya rajin sekarang menghafal Quran, rajin mentadabburinya, rajin untuk mencoba memahaminya, tanyakan kepada diri kita 10 atau 15 tahun ke depan. Karena itu tidak akan terasa, ikhwah sekalian. Antum sekarang, sekali lagi ini sering dijelaskan, antum yang sekarang sudah lulus dari SD, itu 6 tahun yang berlalu itu begitu
singkat, tidak terasa. Yang sudah di SMP pun demikian, seolah-olah tidak berlalu kecuali hanya beberapa hari. Yang di SMA pun demikian, seolah-olah hanya beberapa saat saja antum berada di masa-masa sebelumnya. Orang yang tua atau orang yang dewasa pun demikian, seolah-olah masa kecil ini masih baru terjadi kemarin. Kemarin saya digendong oleh orang tua saya, kemarin saya diajak jalan-jalan oleh orang tua saya, kemarin saya diantarkan masuk SD oleh orang tua saya. Semuanya tidak terasa, tiba-tiba saya sudah jenggotan, ya, rambut sudah beruban sedikit misalnya, sudah dekat sekali dengan kematian. Subhanallah, semuanya tidak terasa. Dan ini ikhwas sekalian, kalau kita tidak memikirkan dan tidak merubah diri kita dari sekarang menjadi lebih baik, maka kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan. Apakah kita termasuk orang-orang yang biasa saja, maka mati kita pun menjadi matinya orang biasa, ataukah kita menjadi orang yang besar dan mati dalam keadaan menjadi orang yang besar. Ya, makanya di sini mu'alif langsung melanjutkan, qala al-Junaid rahimahullah, berkata al-Junaid rahimahullah, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah. Tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan serius dan benar kecuali ia akan mendapatinya, atau kecuali ia akan mendapatkannya. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Jika ia tidak mendapatkan seluruhnya, maka minimal ia akan mendapatkan sebagiannya. Ini kita teringat dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jika kalian hendak meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, surga itulah yang paling indah, yang langsung di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mungkin ketika kita tidak mendapatkan surga yang tertinggi karena amalan saya dan amalan antum tidak sampai ke sana, karena dosa saya dan dosa antum mungkin menghalangi untuk kita sampai ke sana, minimal Allah Subhanahu wa taala mungkin akan menyampaikannya ke surga yang di bawahnya sedikit. Jangan jadikan himmah kita, cita-cita kita ini istilahnya cita-cita yang rendah. Yang penting selamat dari neraka. Iya, memang selamat dari neraka itu masya Allah, itu keberuntungan yang besar. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang digeser dari neraka, terjemah harfiahnya seperti digeser dari neraka, maksudnya diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka ia telah beruntung. Beruntung, tahu antum beruntung? Ya, untung saya tidak masuk neraka, beruntung. Ya, tapi kita tidak ingin hanya seperti itu saja. Kejar yang tertinggi. Lihat para sahabat bagaimana ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau cita-citakan? Mereka menjawab, di antara mereka ada yang menjawab apa? Ya, as'alullaha murafaqataka fil jannah. Saya ingin menemanimu wahai Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu. Itu cita-cita yang tertinggi. Ya, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semuanya dan tidak semua orang bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian al-jaddu bil jiddi wal hirmanu bil kasali. Kemudian beliau melantunkan satu bait syair, fansab tusib an qaribin ghayatal amali. Keberhasilan didapat dengan keseriusan dan kesungguhan, dan kegagalan didapat dengan rasa malas. Maka berdirilah, niscaya engkau akan mendapatkan dalam waktu dekat ghayatal amali, puncak dari cita-citamu. Fanhad bihimmatika wastaiqidh minal ghaflah. Bangkitlah dengan himmahmu dan bangunlah dari kelalaian. Fa innal 'abda idza ruziqa himmatan 'aliyatan futihat lahu abwabul khairat. Karena seorang hamba, kata muallif, jika diberikan rizki berupa himmah 'aliyah, cita-cita yang tertinggi, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Wa tasabaqat ilaihil masarrat,
dan kesenangan akan mendatanginya secara bertubi-tubi. Kesenangan akan mendatanginya secara bertubi-tubi. Syaratnya apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya, kita lanjutkan sedikit. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Al-Fawaid. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau yaitu Al-Fawaid. Fawaid ini kalau antum ingin membaca dan antum mungkin sudah paham bahasa Arab, ini tidak terlalu tebal, mungkin hanya seginilah. Kalau antum baca dan paham isinya, Masya Allah, luar biasa ketika antum, karena memang subhanallah ini salah satu ulama yang bisa dikatakan saya ini fans berat beliau, Ibnul Qayyim. Kalau antum baca karya-karyanya ini menyentuh hati benar-benar. Ya, makanya ada yang bilang ini sufinya versi Ahlus Sunnah itu Ibnul Qayyim. Jadi sufi tapi sunni, sufi tapi sunnah. Iya, ini Ibnul Qayyim, karena beliau bukan sekedar menjelaskan bagaimana kita melembutkan hati, tapi ia juga sitir apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau antum baca Hadil Arwah ila Biladil Afrah, sudah saya ceritakan berkaitan dengan kitab ini. Hadil Arwah ila Biladil Afrah, petunjuk bagi arwah agar ia mendapatkan negeri yang penuh kesenangan, yaitu surga. Kalau antum baca buku ini isinya hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Antum seolah-olah ya Allah malas apa-apa, sudah malas lagi, ya mungkin malas makan, malas apa, inginnya ibadah terus ketika antum membaca ini. Ya, Ibnul Qayyim memang Masya Allah luar biasa dalam hal yang seperti ini. Ia berkata apa? Idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil batalah. Jika bintang cita-cita, ya, beliau mengibaratkan cita-cita sebagai bintang. Bintang cita-cita sudah terbit di tengah kegelapan pengangguran, ya maksudnya di tengah kegelapan orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Waradifahu qamarul azimah, lalu kemudian didatangi dengan bulan yang penuh dengan azimah, bulan tekad, ya. Asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha, niscaya bumi, ya, atau hati yang ia ibaratkan sebagai bumi, asyraqat binuri rabbiha, niscaya ia akan bersinar dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia ibaratkan cita-cita itu sebagai bintang, tekad ia ibaratkan sebagai bulan yang terang menderang, sedangkan hati kita beliau ibaratkan sebagai bumi. Alangkah indahnya keadaan bumi ketika antum melihat bumi tersebut terang dengan sinar bulan purnama dipenuhi dengan bintang-bintang. Antum pernah merasakan suasana yang seperti ini? Sudah jarang sekarang kalau di perkotaan. Mungkin di perkampungan dulu yang masih sedikit polusi cahayanya itu antum bisa rasakan, apalagi ditemani dengan ya segelas kopi, kemudian juga jagung bakar, Masya Allah, tambah mantap, betul tidak? Nah itu antum akan dapati ternyata keadaan hati yang seperti ini, kata Ibnul Qayyim, adalah orang yang dipenuhi dengan semangat. Dan antum bisa dapati mungkin teman-teman antum yang memiliki semangat yang lebih dibandingkan dengan antum ketika menghafal Al-Quran, antum akan dapati dia seperti itu. Masya Allah, ini orang semacam ini sekali, bergairah sekali antum lihat, karena semangat yang ada di dalam dirinya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ikhwas sekalian, kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan lagi di pertemuan depan insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Shallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi